Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aldiansyah dari Divisi Project. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan video tentang fungsi, tujuan, dan tahapan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi meliputi mutu, visi konstruksi, biaya, dan waktu. Manajemen material dan manajemen tenaga kerja yang akan lebih ditekankan. Hal itu dikarenakan manajemen perencana berperan hanya 20% dan sisanya manajemen pelaksana, termasuk di dalamnya pengendalian biaya dan waktu proyek. Yang pertama ada dari pengertian manajemen konstruksi. Secara umum, pengertian manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktekkan aspek-aspek terkait manajerial dan teknologi industri konstruksi. Hal ini dilakukan agar setiap proses pembangunan memiliki perencanaan yang matang. Pendapat lain mengatakan manajemen konstruksi merupakan sebuah model bisnis yang dilakukan oleh jasa konsultan konstruksi dengan memberikan arahan, nasihat, dan bantuan terhadap sebuah proyek pembangunan. Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan manajemen konstruksi adalah suatu proses mengatur atau mengelola pekerjaan pembangunan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan tersebut. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh konsultan konstruksi dalam bentuk nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. Yang kedua ada fungsi manajemen konstruksi. Secara umum, manajemen konstruksi menerapkan fungsi manajemen dari suatu proyek dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien demi mencapai tujuan konstruksi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Dari segi perencanaan, manajemen konstruksi berfungsi dalam menentukan proyek pembangunan yang seperti apa akan dikerjakan, kapan dan bagaimana caranya. Seorang manajer konstruksi wajib menjadi pengambil keputusan atas rencana pembuatan konstruksi. Yang kedua ada pengorganisasian atau yang disebut organizing. Manajemen konstruksi berfungsi untuk membantu organisasi atau divisi-divisi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah proyek sesuai yang sudah direncanakan. Manajer memiliki hak untuk memberikan penempatan beberapa tim atau anggota kerja ke dalam suatu divisi. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Adanya manajemen konstruksi maka dapat melakukan pembinaan atau pengarahan seperti memberikan pelatihan, bimbingan, dan bentuk arahan lainnya agar setiap tanggung jawab yang diberikan terlaksana dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Manajemen konstruksi bertindak sebagai pengawas terhadap kegiatan proyek dan melakukan evaluasi. Jika saja terjadi penyimpangan dalam suatu divisi selama proyek berlangsung, maka seorang manajer akan melakukan pencegahan dan upaya antisipasi terhadap penyimpangan yang terjadi. Selain 4 fungsi manajemen konstruksi di atas atau yang tadi disebutkan tadi, ada beberapa fungsi lain dari manajemen, yaitu cost control, pengendalian biaya. Yang kedua, quality control, pengawasan mulai dan perencanaan hingga pelaksanaan. Yang terakhir ada time control, pengendalian waktu. Selanjutnya ada tujuan manajemen konstruksi. Tujuan manajemen konstruksi adalah mengelola fungsi manajemen atau mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan specification. Untuk keperluan pencapaian tujuan ini perlu diperhatikan pula mengenai mutu bangunan, biaya yang digunakan, dan waktu pelaksanaan. Dalam rangka pencapaian hasil ini selalu diusahakan pelaksanaan pengawasan mutu, quality control, pengawasan biaya cost control, dan pengawasan waktu pelaksanaan time control. Yang pertama, pengelolaan biaya. Mengatur biaya agar hemat dan tepat sasaran merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh tim manajemen konstruksi pada setiap proyek. Dengan sistem manajemen konstruksi yang baik, maka pengelolaan biaya proyek dapat sesuai dengan yang telah dianggarkan dan mencegah terjadinya pengeluaran yang tidak perlu atau yang biasa disebut over budget. Yang kedua, pengelolaan waktu. Sama halnya dengan biaya, pengelolaan waktu yang baik juga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu proyek pembangunan. Pengaturan alur kerja, jenjang komunikasi,
serta pelaksanaan yang terjadwal akan membuat proses kerja sesuai dengan yang diterapkan. Yang ketiga ada pengelolaan kualitas. Sistem manajemen konstruksi juga bertujuan agar kualitas pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kualitas yang dimaksud adalah hasil kerja suatu proyek pembangunan, baik dari sisi tampilan maupun kekuatan struktur bangunannya. Yang keempat ada pengelolaan risiko. Setiap proyek pembangunan pasti memiliki risiko sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Sistem manajemen konstruksi dibuat dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, memperkirakan pencegahan terhadap setiap risiko yang timbul. Yang terakhir atau yang kelima, pengelolaan SDM. Manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan fungsi mengarahkan para tenaga kerja selama proses pembangunan. Hal ini mencakup pengadaan SDM, jenjang komunikasi dalam proyek, dan lain sebagainya. Tugas dan tahapan manajemen konstruksi. Tugas manajemen konstruksi adalah 1. Mengawasi proses pekerjaan di lapangan dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan metode konstruksi yang benar. Yang kedua, meminta penjelasan pekerjaan dan laporan progres dari kontraktor secara tertulis. Yang ketiga, ada manajemen konstruksi berhak untuk menegur atau bahkan menghentikan proses pekerjaan bila tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, melakukan rapat rutin, mingguan dan bulanan, dan melibatkan konsultan perencana, wakil pemilik proyek, dan kontraktor dalam rapat tersebut. 5. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atau wakilnya dalam menyampaikan informasi progres pekerjaan proyek. Yang keenam, bertanggung jawab dalam pengesahan material yang akan digunakan dalam proyek. Yang ketujuh, mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pelaksana pekerjaan oleh kontrak dalam aspek mutu dan waktu. Yang kedelapan, bertanggung jawab dalam pengesahan adanya perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor. Yang kesembilan, melakukan pemeriksaan pada shop drawing dan kontraktor sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan. 10. Memastikan metode pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor agar sesuai dengan syarat K3 LMP, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dalam memberi instruksi tertulis jika ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempercepat jadwal namun tidak disebutkan dalam kontrak. Sekian video atau materi dari saya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Saya Ihsan Aldiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.